Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat, santriawan santriawati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid. Semoga dengan pembahasan ini bacaan kita menjadi lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalaupun tidak bisa 100% secara sempurna, paling tidak kita berusaha semaksimal yang kita mampu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang alif lam al-qamariyah. Al-qamariyah atau izhar qamariyah, yang mana ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, bunyi alif lam atau al dibaca dengan jelas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas alif lam asy-syamsiyah. Baiklah anak-anak sekalian, santriawan, santriawati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alif lam syamsiyah ada yang menyebut dengan huruf alif lam syamsiyah, ada juga lam ta'rif syamsiyah, ada juga yang mengatakan idgham lam ta'rif syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kalau al-qamariyah idhar, kalau yang alif syamsiyah ini, alif lam syamsiyah ini disebut dengan idgham. Maka kita lihat dari definisinya. Idgham artinya memasukkan. Sehingga ketika kita praktek huruf alif lam kemudian bertemu dengan huruf-huruf alif lam syamsiyah, maka huruf alif lamnya dimasukkan, diidghamkan. Kalau dimasukkan otomatis menjadi terlebur atau masuk tidak kelihatan. Beda dengan contohnya kemarin hamzah al-ahad, bunyi al-nya jelas. Tapi yang pertemuan kali ini alif syamsiyah berarti alif lamnya hilang. Seperti orang masuk ke dalam kelas, maka di luar tidak kelihatan. Maka ini pun alif lam syamsiyah, alif lamnya hilang, langsung dibaca huruf alif lam syamsiyah yang 14 juga. Kalau kemarin di alif lam qamariyah kita ada kalimat abghi hajjaka wa khuf aqimah. Untuk sekarang alif lam syamsiyah kita punya kalimat juga dari para ulama, yaitu tib thumma sil rahman tafuz dif za ni'am da' su'adhanin zur syarifan lil karam. Ya, kita satu-satu. Tib thumma sil rahman tafuz. Tib to. Maka ketika bertemu alif lam bertemu dengan huruf to, huruf alif lamnya hilang. Contoh misalkan at-tabaq, tulisannya alif lam kemudian tobak, ya, jangan dibaca al tobak. Nah ini kalau ada yang baca berarti dia belum belajar huruf alif lam syamsiyah. Harus idgham sehingga alif lamnya hilang, langsung dibaca huruf to. Contoh kecil, contoh lain dari juz amma misalkan wat torik, maka jangan dibaca wal torik karena ini bukan izhar, tidak jelas wal, tapi wat. Lihat baik-baik, dengarkan baik-baik, wat torik. Maka alif lamnya hilang, tidak ada lagi. Yang ada adalah to. Kemudian summa, yang kedua summa, ya. Huruf sa, contohnya as-saubu, ya, as-saubu. Ya, maka huruf alif lamnya hilang, langsung dilebur masuk ke huruf sa. Tib summa sil, pakai sod, sil, ya, sil pakai sod. Ini juga contohnya as-sabru. Wa amilus solihati. As-solihati. Alif lamnya hilang, masuk ke huruf sod. Ya. Kemudian tib thumma sil rahman. Ra. Huruf ra. Contohnya ar-rahman. Ya, ar-rahim. Bismillahirrahman. Langsung ra, alif lamnya tidak dibaca, ditulis tapi tidak dibaca karena diidghamkan. Rahman tafuz ta, maka contohnya at-taubatu, wat-tini, itu ada alif lamnya. Kemudian dif pakai dha, contohnya ad-daifu, wad-duha,
pakai dot. Ya. Difda, ya. Za pakai za, maka ini juga sama. Ya, contohnya az-zikru, bukan al-zikru, tapi az-zikru. Difza ni'am, nun, ya. Contohnya an-nas, maka alif lamnya hilang, langsung masuk ke huruf nun, an-nas. Da su'adhonin, da pakai dal, kemudian contohnya ad-du'a, ya. Da su'a pakai sin, as-saifu, ya, contohnya as-saifu. Su'a zonin, zo, ya, az-zillu, az-zillu. Zur syarifan, zur pakai zai, az-zawju, az-zawju. Syarifan, sya, asy-syarafu. Lil karam, lam, al-lailu. Baik anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke-14 huruf ini tibtsum maksil, silahkan kalian hafalkan. Di sebagian pesantren biasanya dipakai dengan nazom, ada nadanya, silahkan kalian cari nada sendiri. Tibtsum maksil, rahman tafuz, difda ni'am, da'su al-zannin, zur syarifan, lil karam. Ketika alif lam ketemu dengan huruf yang 14 ini, maka alif lamnya jangan dibaca, tetapi langsung diidghamkan. Bagaimana bunyinya? Dilebur, sehingga seolah-olah huruf yang asyamsiyah ini bertasydid. Ya. Ketika kita mau praktek membaca Al-Quran, kemudian tidak ada huruf barisnya, tetap kita baca wat-thoriq, walaupun di situ tidak ada tanda tasydid. Misalkan sebagian mushaf tidak atau lupa tidak tertulis tasydidnya, misalkan, tetap kita baca wat-thoriq, karena kita tahu kaidahnya ketika alif lam bertemu dengan huruf 14 ini maka dibaca dengan idgham. Dan ini berlaku juga untuk selain Al-Quran. Memang tajwid itu khusus untuk Al-Quran, tapi kaidah ini berlaku untuk dalam bahasa Arab juga. Orang baca al-thoriq susah, ya, keluar dari fitrah, ya. Terutama dalam masalah tajwid, kita punya aturan di dalam Al-Quran, khusus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari huruf hukum alif lam syamsiyah ini, Allah membimbing lidah kita yang belum terbiasa menjadi biasa, yang belum benar bacanya menjadi benar, yang sudah benar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam bacaan yang benar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.